Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang akan menolong kami, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hati-Mu, dan biar Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Sampaikanlah firman-Mu bagi kami, dan Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sabda sadik hari ini dari 2 Tawarik 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Dari ayat ini kita melihat betapa tragisnya kehidupan orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yehuda direndahkan Tuhan karena Ahaz raja Israel, tetapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan seluruh umat Israel ikut melakukan dosa. Ia membuat patung-patung Baal untuk disembah. Ia membakar korban-korban persembahan untuk para Baal. Bahkan anak-anaknya sendiri dibakar sebagai korban dalam api untuk dipersembahkan kepada Baal. Dan Tuhan membuat ia kalah dalam berperang. Dalam keadaan yang terdesak, bukannya membuat dia sadar atau datang dan berbalik kepada Tuhan, tetapi Ahaz datang meminta bantuan kepada Raja Asyur. Namun Asyur tidak membantunya, tapi justru menyiksanya. Dia juga menyakiti hati Tuhan dengan menyingkirkan mezbah yang dibuat sesuai dengan perintah Tuhan dan diletakkan di tempat yang ditetapkan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kemudian ia juga datang mempersembahkan korban kepada Baal orang Damsyik yang telah mengalahkan dia, karena dia berpikir bahwa Baalnya orang Damsyik telah menolong orang-orang Aram sehingga mereka menang dalam berperang. Jadi dia pikir dengan mempersembahkan korban kepada Baalnya orang Damsyik, maka mereka akan membantu Ahaz. Tetapi akibat dari segala tindakannya membuat Tuhan merendahkan Yehuda. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Ahaz sebenarnya adalah anak dari Yotam, raja yang sebelumnya. Dia adalah seorang raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan Ahaz sebagai anaknya memilih jalannya sendiri, yaitu dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Ahaz memiliki seorang anak, yaitu Hizkia, yang kemudian menggantikan dia menjadi raja di Israel, di Yehuda. Dan Hizkia adalah orang yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Ahaz, tetapi dia memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, perkara mau hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Tapi yang jelas, orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang memilih hidup untuk menyimpang dari jalan Tuhan, itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Hidupnya tidak akan beruntung. Orang yang menyimpang dari Tuhan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan ilah-ilah lain, itu sama saja orang yang sombong, yang meremehkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita renungkan bersama-sama dari kisah Ahaz ini adalah ketika berbuat dosa atau salah dan mendapatkan teguran Tuhan, seharusnya sadar, lalu datang dan berbalik kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengajari kita, menegur kita melalui sebuah peristiwa, dan kita harus membuka hati kita untuk hal itu. Jangan seperti Ahaz. Tuhan menegur dia, tetapi dia tidak menyadarinya. Ia menjauh dari Tuhan dengan mencari pertolongan dari yang lain. Nah, Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Betapa tragisnya hidup orang yang menjauh dari Tuhan, mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi jikalau ia sadar dan mau mendekat kepada Tuhan,
maka firman Tuhan katakan Tuhan akan mendekat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.